Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul siang ini untuk melanjutkan kajian tadabbur kita yang sampai dengan saat ini kita sudah mentadaburi 9 surat yang secara berurutan diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita sudah akan mentadaburi surat Al-Fajr. Yang minggu lalu kita sudah menyelesaikan tadabbur surat Al-Lail ya. Jadi setelah Al-Lail berikutnya adalah urutan berikutnya adalah surat Al-Fajr. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mempertahankan ibadah ini secara rutin sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ibroh atau mengambil manfaat dari kajian tadabbur kita setiap hari Rabu siang ini dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah Ustadz Umar Makas sudah hadir bersama kita semua, maka untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabburnya. Tafadhol Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan seluruh jamaah yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita sesuai urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh host kita Mbak Ari bahwa alhamdulillah di tadabbur Quran kita setiap Rabu siang kita sudah sampai ke surah yang ke-10. Mulai dari surah yang pertama diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu surah Al-Alaq, kedua surah Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Qalam, sampai pertemuan sebelumnya Rabu yang lalu, pekan yang lalu, kita baru saja menyelesaikan surah yang ke-9 sesuai dengan urutan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu surah Al-Lail. Dan hari ini Masya Allah Allah sampaikan kita dengan karunia-Nya, taufiknya sampai pada surah ke-10. Dan ini menarik untuk kita tadabburi jemaah Allah, mengingat surah sebelumnya itu adalah surah Al-Lail yang berarti malam, dan kemarin kita sudah menjelaskan makna arti dari surah ini dan kondisi situasi keadaan yang saat itu dilalui oleh baginda Rasulullah SAW ketika surah Al-Lail itu diturunkan. Dan hari ini Masya Allah kita akan mentadaburi surah Al-Fajr. Jadi setelah malam datanglah terbitlah fajar. Mari luruskan niat, kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, ar-rahimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Jamaah dirahmati Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Jamaah Majelis Ta'lim Rabbani dimanapun berada, Allahu Akbar, walillahil hamd, masya Allah wa la quwwata illa billah. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis tadabbur Quran kita ini setiap Rabu siang, mentadaburi
keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah perintahkan di banyak ayat atau di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka tergerak untuk mentadabburi, merenungi, mengkaji, mentadabburi ayat-ayat kami? Am ala qulubin akfaluha, atau ada penghalang yang menghalangi hati-hati mereka dari ayat-ayat kami. Dalam surah Sad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya itu ditadabburi, wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran, durus, tadzkirah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis Al-Albani dimanapun berada, mengawali tadabbur surah Al-Fajr, surah yang ke-10 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi. Mudah-mudahan saya berharap jamaah yang dari awal mengikuti tadabbur sesuai urutan turunnya kepada Nabi, insyaallah sudah menghafal setidaknya 10 surah yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, saya mengajak kepada siapapun yang telah bergabung, kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita mulakan majelis kajian tadabbur Quran kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat, keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah rahmat Allah, ada malaikat Allah yang senantiasa beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majelis kajian, pertemuan, perkumpulan kita saat ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah, di mana setiap di antara kita semoga saat ini disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in, ibu-ibu majelis Ta'lim Rabbani yang dirahmati oleh Allah. Sebelum memulai tadabbur Quran kita, surah ke-10 yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat termulia yaitu Jibril, kita akan sama-sama membaca ayat yang akan kita tadabburi hari ini insyaallah, part 1 bagian pertama tadabbur Quran kita dari surah Al-Fajr, yaitu ayat 1 ayat pertama sampai dengan ayat ke-14. Kita akan mentadabburi, mengkaji, mengambil ibrah, pelajaran, tazkirah, ingatan, serta hidayat, pesan-pesan, petunjuk-petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah, surah Al-Fajr, ayat pertama sampai dengan ayat ke-14. Seperti biasa, insyaallah akan kita sama-sama baca, tapi tidak harus menyalakan mikrofonnya. Jadi yang ingin ikut membaca, boleh silahkan buka mushafnya, Quran surah Al-Fajr, surah ke-89 dalam urutan mushaf, dan kita akan insyaallah membaca ayat pertama sampai ayat ke-14. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati-hati kita semuanya. Mudah-mudahan bacaan Quran kita saat ini menjadi syifa, menyembuh penyakit dalam dada kita. Mudah-mudahan bacaan Quran kita saat ini menjadi rahmat, petunjuk bagi setiap di antara kita. Hanya ingin mengingatkan, perhatikan adab-adab ketika membaca Quran dalam keadaan sudah bersuci, menutup aurat, dan dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Bismillah, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr
والليل إذا يسر في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allahumma arhamna. Kami beri kesempatan kepada salah satu atau jamaah majelis ini terjemahan ayat sampai dengan ayat ke-14 dari surah Al-Fajr. Silakan. Ada yang bersedia membantu membaca terjemahan mungkin? Aku Ya, jadi silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti asap kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallahu fikum bagi seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah sama-sama membaca atau kemudian sama-sama mendengarkan Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 14 dari surah Al-Fajr. Sama-sama berdoa mudah-mudahan insya Allah setiap huruf yang kita baca dari surah Al-Fajr ini Allah lipat gandakan pahalanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah setiap huruf dari bacaan Quran kecuali ada 10 kebaikan yang Allah janjikan bagi siapapun yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dari ayat 1 sampai ayat 14 kita tidak tahu huruf, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan insya Allah ini menjadi pemberat amal bagi setiap di antara kita, baik yang membaca ataupun yang sudah mendengarkan dari surah Al-Fajr. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Surah Al-Fajr yang sudah kita sampaikan bahwa surah ini adalah surah yang ke-10 sesuai dengan urutan turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana siapapun yang sudah mengikuti tadabbur Quran kita sebelumnya akan mendapati bahwa surah Al-Fajr ini di antara surah yang diawali dengan sumpah. Allahu Akbar.
Dan insya Allah saya yakin bahwa jamaah Majelis Ta'lim Rabbani yang sudah mengikuti tadabbur-tadabbur sebelumnya, insya Allah sudah faham, sudah tahu membaca sumpah-sumpah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana ada sekitar 15 surah di dalam Al-Quran dari 114 surah. Ada 114 surah yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dari 114 surah ini ada 15 surah di dalam Quran yang diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah. Salah satunya adalah surah Al-Fajr. Silakan disiapkan bagi jamaah yang dirahmati Allah, nanti kita akan tanyakan di surah Al-Fajr ini ada berapa sumpah yang Allah sebutkan, sebagaimana di pertemuan sebelumnya di tadabbur surah Al-Lail, wal laili yaghshan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Kita sudah jelaskan bahwa surah Al-Lail juga adalah surah yang diawali Allah dengan sumpah, dan ada 3 sumpah mengawali surah Al-Lail. Surah Al-Fajr, silakan dicek, silakan diperhatikan ada berapa sumpah di surah Al-Fajr. Nanti kita akan kembali tanyakan. Jemaah rahmat Allah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu akbar. Saya pun perhatikan kondisi kaum muslimin saat ini. Bagaimana ujian berat dilalui umat saat ini. Tuduhan radikal senantiasa disematkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan-tuduhan intoleran senantiasa dituduhkan kepada kaum muslimin di mana mereka berada. Baru-baru ini kita tahu bagaimana di Swedia kasus pembakaran Quran, ya. Dan jauh sebelumnya apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin, kesulitan di belahan bumi. Saudara-saudara kita ada di bagaimana mereka menghadapi penindasan, penjajahan dari para penjajah Zionis. Apa yang menimpa saudara kita di Burma yang menyayat hati kita ketika mereka terusir. Bahkan 1 bulan yang lalu kalau tidak salah ada 1 perahu yang membawa pengungsi-pengungsi saudara kita di Burma yang terdampar di Aceh. Allahu Akbar. Apa yang menimpa saudara kita di Suriah tidak lebih mudah dibanding apa yang sudah kita sampaikan. Apa yang menimpa saudara kita di Yaman, bahkan apa yang menimpa kaum muslimin di Indonesia, yang kalau ada terorisme, maka itu senantiasa dituduhkan kepada kaum muslimin. Jemaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Surah Al-Fajr itu turun setelah surah Al-Lail. Di pertemuan sebelumnya ketika kita tadabbur surah Al-Lail, kita sampaikan bahwa ketika diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surah Al-Lail yang berarti malam ini menggambarkan kesulitan, kondisi, suasana berat, hari-hari yang sulit yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Sehingga Allah mengibaratkan kondisi mereka saat itu, kesulitan mereka saat itu seperti gelapnya malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah, dituduh, bahkan tak jarang orang-orang kafir Quraisy menyakiti fisik baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah mendengar, bahkan sering mendengar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sisi Ka'bah, lalu kemudian datanglah pembesar-pembesar Quraisy meletakkan kotoran hewan di pundak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada sahabat yang bisa menolong. Abdullah bin Mas'ud yang saat itu melihat kejadian ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ia segera lari ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perihal ini, kejadian ini kepada putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah bintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Fatimah dari rumahnya segera berlari menuju ayahanda tercinta, memeluknya, membersihkan pundaknya dari kotoran-kotoran hewan yang diletakkan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Apa yang menimpa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih ringan dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah, kita tahu bagaimana di awal-awal Islam melalui hari-hari berat ketika ia ketahuan oleh majikannya masuk Islam.
Apa yang menimpa Bilal tak hanya apa yang dirasakan Bilal, bukan hanya Bilal yang merasakannya sendiri. Sahabat Nabi seperti Abdullah ibnu Mas'ud, Khabbab ibnu al-Arad, keluarga Yasir, sekeluarga disiksa karena mereka masuk Islam. Ada Yasir, sang ayah yang kemudian istiqomah, teguh mendidik anaknya. Ada istrinya Sumayyah yang sampai gugur syahid demi mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Ada putranya Ammar ibn Yasir yang terpaksa harus mengucapkan kalimat kufur di mulutnya, di lisannya, karena sudah tak sanggup menahan beratnya, sakitnya siksaan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Sehingga ketika ia dilepaskan, ia kemudian mendatangi Nabi SAW sambil menangis dan berkata, halaktu ya Rasulullah, aku sudah ya Allah, aku sudah binasa. Kata Nabi, kenapa? Qad qultu kalimatal kufur, aku sudah mengucapkan kalimat kufur ketika aku disiksa. Lalu Nabi dengan tenang berkata kepada sahabatnya, Ammar ibn Yasir, kaifa tajidu qalbak? Wahai sahabatku Ammar, bagaimana engkau dapati hatimu ketika mengucapkan kalimat kufur tersebut? Ammar ibn Yasir menjawab, wajadtuhu mutmainnan bil iman. Ya Rasulullah, ketika aku mengucapkan kata-kata kufur tersebut supaya lepas dari siksaan mereka, aku dapati hatiku tetap tenang dengan iman. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Nabi kemudian berkata, wahai Ammar, jika mereka kembali menyiksamu, maka engkau boleh mengatakan itu, wahai Ammar. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Setelah surah Al-Lail, surah ke-9 yang menggambarkan situasi berat, hari-hari yang sulit dilalui Nabi dan sahabat-sahabatnya, maka setelahnya turun surah Al-Fajr. Allahu Akbar. Setelah gelap gulita, datanglah fajar. Setelah kezaliman, kesulitan yang dilalui oleh sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah, terbitlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allahu Akbar. Siapapun yang mentadabburi, siapapun yang membaca surah ini, jamaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka akan mendapati bahwa di dalam surah Al-Fajr yang berarti waktu fajar, terang yang datang setelah melalui puncaknya malam, puncaknya gelap gulita. Surah ini jamaah rahmat Allah menyiratkan. Allahu Akbar. Surah ini membawa pesan bahwa ada optimisme yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah, kepada kaum muslimin di surah ini. Ada asa, ada semangat, ada berita gembira yang Allah turunkan kepada kaum muslimin, kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, sebagaimana setelah gelap, setelah surah Al-Lail, setelah malam, datanglah surah Al-Fajr, terbitlah fajar. Ini isyarat, wahai Muhammad, kesulitan, hari-hari yang berat yang saat ini engkau lalui, ini tidak akan selamanya menimpa wahai Muhammad. Kesulitan ini akan berlalu, seperti malam yang pasti akan berlalu. Dan pertolongan Tuhanmu, wahai Muhammad, pasti akan datang. Allahu Akbar. Kita akan sama-sama insya Allah mentadabburi surah ini, apa saja pesan, pelajaran, hidayah yang bisa kita petik dari surah Al-Fajr, surah ke-10, sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, jamaah rahmatullah, saya ingin kembali kepada pertanyaan yang tadi sudah kita lemparkan kepada seluruh jamaah rahmatullah. Yang tahu jawabannya, silakan ditulis di kolom chat dan saya doakan mudah-mudahan
Apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang terus mengalir pahalanya bahkan setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fajr adalah salah satu dari 15 surah yang diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah. Pertanyaannya, ada berapa sumpah di surah Al-Fajr ini? Kita beri kesempatan 1 menit 60 detik untuk memberi jawaban kepada seluruh jamaah yang biasa atau sudah sering ikut tadabbur. Ada berapa qasam, ada berapa sumpah yang mengawali surah Al-Fajr ini? Silakan, kami beri kesempatan 1 menit atau 60 detik. Ada dua jawaban yang sudah masuk dari Mbak Ike. Ada 4 sumpah. Ya, kita akan cek nanti insya Allah. Mbak Ari menjawab ada 5 sumpah. Oh, ini Mbak Ari beda sendiri nih. Dari Mbak Dini Prapti ada juga sama, ada 4 sumpah. Allahu Akbar. Kita akan sama-sama cek nantinya. Masih memberikan kesempatan kepada jamaah yang ikut tadabbur. Coba perhatikan. Dan ini menjadi penting jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salah satu yang sering kita lalaikan adalah melewatkan surah-surah, ayat-ayat yang di ayat tersebut, di surah tersebut ada sumpah. Ya. Siapapun yang mengikuti tadabbur Quran kita, ini sudah sering berulang-ulang kita jelaskan jemaah rahmat Allah. Kalau ada pesan, kalau ada sumpah mengawali sebuah surah atau kalau ada sumpah yang mengawali sebuah ayat, apalagi kalau sumpah itu sampai berulang-ulang, sampai 2 kali, sampai 3 kali, jamaah rahmat Allah, ya Abdullah, ya ummatal Islam, wahai engkau yang membaca Quran, ketahuilah, sadarlah. Itu berarti ada perkara, ada hal yang amat sangat penting yang Allah ingin sampaikan kepadamu. Ini sebagai bentuk penegasan agar kita tidak ragu dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Sampai Allah bersumpah, Allahu Akbar. Tuhan kita sampai bersumpah. Allahu Akbar ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Quran itu adalah kalamullah. Tidak ada yang tidak penting. Berbeda dengan ucapan kita. Allah semestinya tidak usah astagfirullah. Ya. Kalaupun Allah tidak bersumpah, semestinya, sewajibnya, seharusnya kita ini sudah memperhatikan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Tapi kalau Allah sampai bersumpah, wah ini menunjukkan kata ulama, ada perkara penting yang Rabbmu, Tuhanmu ingin sampaikan kepadamu, wahai kaum muslimin. Ada jawaban terakhir dari Mbak Yunimas. Ada 3 sumpah Ustaz. Masya Allah. Ini ada 3 pendapat di sini ya. Ada 2 jamaah yang mengatakan 4 sumpah mengawali surah Al-Fajr. Ada 1 jamaah yang mengatakan ada 5 qasam, 5 sumpah yang mengawali surah Al-Fajr ini. Dan ada 1 jamaah yang menjawab ada 3 sumpah. Kita cukupkan sampai 4 jawaban dan kita cek jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita cek. Ada berapa sumpah sebenarnya di surah Al-Fajr ini? Sebelum kita sama-sama mengecek, saya kembali mengingatkan bahwa kalau ada surah, kalau ada ayat diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah, jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apalagi kalau sampai qasam, sumpah itu ulang-ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan ada surah sumpahnya itu sampai 11 kali Allah bersumpah. Nah, kita belum sampai di surah tersebut, yaitu surah Asy-Syams. Surah ini adalah surah yang banyak qasam, paling banyak sumpah di dalamnya. Sampai ada 11 sumpah di surah tersebut. Nah, apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala sampai berulang-ulang bersumpah, itu menunjukkan Allahu Akbar, ada perkara penting, ada hal penting yang Allah ingin tegaskan, Allah ingin sampaikan agar kita tidak ragu dengan apa yang disampaikan Allah. 2. Jadi ingat, ini poin pertamanya. Kalau ada sumpah, apalagi berulang-ulang, itu berarti apa? Ada perkara penting, ada hal penting yang Allah ingin sampaikan, yang ingin tegaskan kepada kita. 2. Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar.
tidak mungkin bersumpah kecuali dengan makhluknya yang agung. Maka kita diperintahkan mentadabburi, merenungi, memperhatikan makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Siapapun yang memperhatikan qasam, sumpah dalam Al-Quran, Allah tidak akan mungkin bersumpah kecuali dengan makhluknya yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Allah tidak akan mungkin bersumpah dengan Quran kecuali dengan makhluknya yang agung. Maka insya Allah kita ketika kan ada berapa sumpah, kita nanti akan coba memperhatikan kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut. Ada berapa sumpah di surah Al-Fajr? Kita cek. Satu. Wal fajr, demi fajar. Satu. Yang pertama Allah bersumpah dengan waktu fajar. Dan tahukah kita apa keutamaan kemuliaan waktu fajar? Nanti kita bahas. Yang kedua, walayalin ashar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi malam yang 10. Ulama berbeda pendapat. Apa maksud dengan walayalin ashar, demi malam yang 10? Di antara pendapat ulama, yang dimaksud dengan walayalin ashar, demi malam yang 10, adalah 10 malam terakhir Lailatul Qadar. 10 malam, mohon maaf, 10 malam terakhir Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ini pendapat pertama. Akan tetapi pendapat yang banyak dikuatkan ulama, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, walayalin ashar di sini adalah yang dimaksud di ayat di sini demi malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nanti juga akan kita bahas kenapa Allah Rabb Tuhan kita semua bersumpah dengan dua makhluknya ini. Ada apa dengan waktu subuh? Ada apa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ingat, Allah Rabb Tuhan kita yang maha besar, maha agung, tidak mungkin bersumpah kecuali dengan makhluknya yang agung. Maka perhatikan, tadabburi, lihat makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Yang ketiga, jemaah rahmatullah Allah, wasyaf'i, demi yang genap. Allahu Akbar. Apa yang maksud dengan demi yang genap? Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk Allah itu punya pasangan genap. Tidak ada makhluk Allah yang tidak genap, yang tidak punya pasangan. Coba perhatikan. Coba lihat sekeliling kita, tidak ada makhluk Allah, dan ini yang Allah tegaskan. Nanti kita akan sampaikan juga insya Allah. Bagaimana Allah menciptakan seluruh makhluknya itu berpasang-pasangan. Tidak ada makhluk yang tidak punya pasangan. Ada siang, ada malam, ada yang baik, ya. Ada yang buruk, yang beriman, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kiri, ada kanan, ada siang, ada malam. Tidak ada sesuatu kecuali yang diciptakan oleh Allah kecuali berpasang-pasangan, kecuali mereka genap. Sudah 3. Wasyaf'i, sudah. Wal watar, demi yang ganjil. Allahu Akbar. Semua makhluk itu punya pasangan, jadi semua makhluk itu syafa' genap, dan hanya Allah yang ganjil. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha witrun, Allah itu ganjil dan senang, suka yang ganjil-ganjil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah rahmatullah, melakukan sesuatu beliau senang, suka mengganjilkannya. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah, ketika meruqyah, menganjurkan meruqyah, maka dianjurkan membaca dengan bacaan yang ganjil. Karena Nabi dalam hadis mengatakan, Allah Tuhan kita itu ganjil dan senang, suka yang ganjil-ganjil. Sudah berapa sumpah? Sudah 4. Yang kelima, wal-laili idza yasar, demi malam apabila ia berlalu. Berarti sampai di sini, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr, adakah pada yang demikian itu sumpah-sumpah, adakah pada 5 sumpah tersebut peringatan, pelajaran orang yang berakal?
Jamaah dirahmati Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu majelis taklim rabbani yang dirahmati Allah, itu berarti jawaban yang benar adalah yang mengatakan bahwa di surah Al-Fajr ini diawali dengan 5 sumpah, 5 qasam. Allahu Akbar. Kalau Masya Allah, mudah-mudahan yang sudah menjawab 3 dan 4 ini menjadi pembelajaran, dan insya Allah kita masih akan mendapatkan mentadabburi surah-surah yang diawali dengan sumpah. Sampai di sini ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita melihat, sebelum kita mencari, mentadabburi apa yang Allah ingin tegaskan, apa yang Allah ingin sampaikan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita umat Nabi yang mentadabburi surah ini, sampai Allah bersumpah 5 kali. Sebelum kita jawab itu jamaah rahmat Allah, mari kita perhatikan 5 hal yang Allah bersumpah dengannya. Yang pertama, wal fajr. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Yang ini menunjukkan keutamaan waktu subuh. Allahu Akbar. Ada banyak ayat dalam Quran, sebagaimana ada banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmat Allah menerangkan, menjelaskan keutamaan waktu subuh. Siapa di antara jamaah yang masih ingat apa keutamaan waktu subuh? Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jamaah rahmat Allah, man shallal fajr fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, khususnya laki-laki, ya. Man shallal fajr fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi dhimmatillah, maka hari itu dia dalam penjagaan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang ingin mendapatkan penjagaan perlindungan Allah, jaga sholat subuhmu berjamaah. Karena ini janji Allah. Disampaikan oleh Nabi, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu ketika berbicara tidak berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, akan tetapi wahyu yang disampaikan dari Tuhannya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalal isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya berjamaah, maka pahalanya di sisi Allah seperti orang yang salat setengah malam. Itu kalau salat isya berjamaah. Kalau salat subuh. Man shallal fajr fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, salat isya tadi seperti pahala orang yang melakukan salat yang setengah. Sebaliknya kata Nabi, sampai yang salat berjamaah, faka'annama qama al-lailah kullaha, pahalanya di sisi Allah seperti orang yang salat malam qiyamul lail, 1 malam suntuk. Allahu Akbar. Maka di antara tanda-tanda lemahnya fikih pemahaman kita adalah sibuk salat malam tapi kemudian terlewatkan salat subuh berjamaah. Sementara Nabi tadi mengatakan bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, pahalanya seperti orang yang qiyamul lail, sholat malam satu malam full. Apalagi keutamaan sholat subuh berjamaah, sholat fajar jamaah rahmatillah Allah. Sampai Allah bersumpah dengan waktu fajar di sini. Wal fajr, demi fajar. Tidak ada orang yang menjaga sholat subuhnya, sholat fajarnya berjamaah, Allahu Akbar, bangun di waktu subuh, kecuali kebiasaan ini akan menjauhkannya, akan menghindarkannya dari kemunafikan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang yang sudah menjaga sholat subuhnya berjamaah di masjid, menjaga sholat fajarnya, keutamaannya kata ulama, Allah akan jauhkan dia dari kemunafikan. Nabi menyebutkan dalam salawat ala munafikin, salat yang paling berat didirikan, asqat salawat, salat yang paling berat, paling ditegak oleh orang-orang munafik, salatul isya, salatul subuh, yaitu salat isya dan salat subuh. Ketika engkau dimudahkan Allah untuk menjaga salat-salat subuh di waktu berjamaah, itu berarti Allah sedang menjauhkanmu dari kemunafikan. Ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam Al-Qur'an jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78,
Mudah-mudahan Mbak Ari bisa menampilkan ayatnya. Quran surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syams. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat wahai Muhammad dari tergelincirnya matahari sampai datangnya malam. Wa Qur'anal fajr, dan salat subuh. Allahu Akbar. Perhatikan ayatnya. Wa Qur'anal fajr. Salat subuh itu di ayat ini, surah Al-Isra ayat 78. Salat subuh di ayat ini Allah namai dengan Qur'an fajr. Inna Qur'an fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti salat Isya, salat Maghrib, salat Zuhur, salat Asar itu disaksikan oleh Allah. Tapi kata ulama, ketika Allah menegaskan di sini, Inna Qur'an kana mashhuda, itu menunjukkan bahwa jumlah malaikat Allah yang menyaksikan orang-orang yang salat, menegakkan, mendirikan salat subuh itu jauh lebih banyak dibanding salat-salat lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk jamaah yang dirahmati Allah yang belajar di waktu subuh sehingga kita dapatkan keberkahan, keagungan, kemuliaan waktu subuh. Amin. Allahumma amin. Bahkan di antara ungkapan ulama, udara yang paling sehat, udara yang paling baik untuk dihirup itu adalah udara subuh. Kenapa udara subuh adalah udara yang paling baik kita hirup? Kata ulama, karena udara di waktu subuh itu belum tercemari dengan nafasnya orang-orang munafik. Karena saat itu orang-orang munafik itu masih terlelap dengan tidurnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, sampai di sini kita sudah tahu kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh, fajar. Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, tidak mungkin bersumpah kecuali dengan makhluknya yang agung, makhluknya yang besar. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, walayalin ashr, demi malam yang 10. Tadi kita sampaikan bahwa ada dua pendapat ulama tentang malam yang 10 di ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud yang 10 di sini adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya adalah Lailatul Qadar. Akan tetapi yang paling banyak dikuatkan ulama adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Walayalin ashr. Allahu Akbar. Pertanyaan sama dengan waktu subuh. Apa hikmah? Kenapa Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jemaah Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Di antara hikmahnya kenapa Allah bersumpah dengan 10 hari Dzulhijjah, ini jelas dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya, "Ma min ayyamin", tidak ada hari yang Allah berikan kepada manusia, tidak ada hari yang Allah karuniakan kepada umat manusia, al-amalus salih, amal saleh di dalam 10 hari ini, ahabbu ilallah. Jadi dari semua hari yang diciptakan oleh Allah, lalu kemudian ada orang melakukan kebaikan di hari-hari tersebut, tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih baik dilakukan di dalamnya di sisi Allah, paling dicintai oleh Allah, melebihi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, amal soleh, kebaikan, ketaatan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amal soleh di 10 hari pertama ini, kata ulama, adalah amal soleh terbaik. Dan itu sebagaimana penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada sahabat yang bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, apakah amal soleh ketaatan yang dilakukan di 10 hari terakhir ini tidak ada yang bisa mengalahkannya? Sampai orang yang keluar berjihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari terakhir, di 10 hari pertama Dzulhijjah. Nabi menjawab, walal jihad. Ya,
Bahkan jihad tidak bisa menyamai amal soleh yang dilakukan seseorang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Kecuali kata Nabi, kecuali yang bisa menyamai amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Nabi SAW adalah seandainya di antara kalian wahai umatku ada orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan jiwanya, beserta hartanya, lalu kedua-duanya tidak ada yang kembali. Artinya dia sudah mati, dia syahid, dan hartanya habis di medan jihad. Itu baru bisa menyamai amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bulan Dzulhijjah masih lama insya Allah. Saat ini kita masih di Rajab, Sya'ban, lalu kemudian Ramadan, ya. Lalu kemudian Syawal, Dzulqa'dah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita, ibu-ibu majelis taklim Rabbani, di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan bahwa di 10 hari pertama ini amal ibadah yang paling disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah bersumpah di surah Al-Fajr, wa layalin asyr, demi malam yang 10. Yang dimaksud di sini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mungkin di antara jamaah ada yang bertanya, Ustaz, kenapa begitu spesial amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Ada apa dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah? Jamaah yang dirahmati Allah. Di antara hikmah kata ulama, kenapa amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak akan terkalahkan dengan hari-hari yang adalah bahkan Ramadan tidak bisa mengalahkannya. Allahu Akbar. Alasan kata ulama, karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mulai dari hari pertama 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, 4 Dzulhijjah, 5 Dzulhijjah, 6, 7, 8, 9, 10 Dzulhijjah. Di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini berkumpul induk-induk ibadah terbesar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Coba perhatikan. Yang tidak ada, yang bisa jadi ada beberapa amal ibadah, induk ibadah yang tidak ada di hari-hari yang lain. 1. Di 10 hari pertama Dzulhijjah yang tidak mungkin kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini ada puasa Arafah yang tidak akan kita bisa lakukan di bulan-bulan yang lain. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini jamaah yang dirahmati Allah, ada kurban, ada sembelih, ada udhiyah yang juga lagi-lagi tidak bisa kita berkorban selain di bulan Dzulhijjah. Ada sedekah, ada infak. Allahu Akbar. Itu sebabnya kata ulama, kenapa Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di awal surah Al-Fajr ini. Wasyafa', demi yang genap. Dan ini yang dimaksud adalah semua selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dan segala sesuatu kata Allah kami ciptakan berpasang-pasangan. Jangan rahmat Allah, hati-hati. Di antara yang sering kepleset lidah kita adalah terkadang di antara kita ada yang mengatakan ini memang kayaknya tidak punya jodoh dia ini. Jangan rahmat Allah. Tidak ada makhluk Allah sebagaimana Allah tegaskan di surah Az-Zariyat ayat 49 ini. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Segala sesuatu kata Allah kami telah ciptakan mereka berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, agar kalian wahai manusia berpikir, agar kalian merenung, agar kalian tadhakkarun, mengambil ibrah, pelajaran dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Satu-satunya yang tidak ada pasangannya. Satu-satunya yang tunggal, satu-satunya yang esa. Jamaah rahmat Allah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal watr, demi yang ganjil. Allahu akbar. Innallaha witrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu ganjil, tidak punya pasangan. Wa yuhibbul witra, dan Allah itu senang dengan yang ganjil-ganjil. Lail idza yasrin, sebagaimana disebutkan oleh Allah bersumpah di ayat keempat, dan ini adalah sumpah kelima di surah ini. Walail idza, demi malam apabila ia berlalu. Allahu akbar. Ini masih ada kaitannya dengan surah Al-Lail. Walaili idza yaghsha. Surah Al-Lail yang menggambarkan kondisi kaum muslimin ketika surah Al-Lail itu turun. Ujian, kesulitan, hari-hari berat dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Sampai di antara sahabat ada yang harus meninggalkan kota tercinta Makkah Al-Mukarramah, hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Ada belasan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, lalu kemudian yang kedua ada puluhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena gelapnya kota Makkah saat itu. Siksa kepada sahabat Nabi, sampai Nabi kemudian berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, hindari ke Habasyah, ke Ethiopia, karena sesungguhnya di sana ada pemimpin yang adil yang memimpin orang-orang Habasyah. Sampai kemudian sahabat-sahabat Nabi meninggalkan kota Makkah, hijrah ke Habasyah. Di antaranya adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Rahmatullah, ketika Allah bersumpah demi malam apabila ia berlalu, ini isyarat, ini memberikan pesan yang tersebut. Seperti malam, wahai Muhammad, yang pasti akan berlalu, dan fajar pasti akan terbit. Hari berat, kesulitan, kegelapan yang saat ini menimpa Muhammad juga pasti berlalu, dan fajar pertolongan Allah pasti akan datang kepada Muhammad dan kepada umatmu. Alhamdulillah, kita sudah menjelaskan 5 sumpah yang mengawali surah Al-Fajr, dan kita sudah mentadaburi kenapa Allah bersumpah dengan 5 sumpah tersebut, yaitu waktu fajar, 10 hari pertama Dzulhijjah, Allah bersumpah dengan yang ganjil, dan yang kelima walaili idza yasar, Allah bersumpah malam bila ia berlalu. Lalu di ayat jemaah rahmat Allah, ini peringatan dari Allah. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ada berapa sumpah? Ada 5 sumpah. Allahu akbar. Allah sampai bersumpah 5 kali. Perhatikan sumpah Allah tersebut. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ibu menjelaskannya rahmat Allah. Kita masuk yang lain dari sumpah ini, karena Allah mengingatkan kita di ayat kelima ini. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah dalam 5 sumpah ini, demi fajar, demi 10 malam, demi yang ganjil, demi yang genap, demi malam apabila ia berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah 5 sumpah tersebut menjadi peringatan, menjadi pelajaran, menjadi renungan bagi orang-orang yang berakal? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Isyaratnya apa? Orang berakal berarti pasti akan menjadikan sumpah ini pelajaran besar baginya. Ada apa sampai Allah bersumpah 5 kali? Ada apa gerakan sampai Rabbku Tuhanku bersumpah dengan waktu fajar, bersumpah dengan 10 malam, bersumpah dengan yang ganjil, bersumpah dengan yang genap, bersumpah dengan malam apabila ia berlalu? Ada apa? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah 5 sumpah itu, 5 sumpah ini memberikan peringatan, memberikan renungan, memberikan pelajaran. Lidzi hijr. Al-hijr artinya al-aql.
Kenapa akal itu disebut dengan hijr, kata ulama? Karena orang yang berakal itu, orang yang menggunakan akalnya, the hijr, akan membuat mereka menjauhi perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berakal tidak mungkin merusak dirinya dengan narkoba, karena akalnya akan memberitahu dia tentang yang baik dan buruk. Orang yang berakal tidak mungkin menjatuhkan dirinya dalam zina dan maksiat, karena akalnya menjelaskan kepada dia bahwa zina itu buruk. Berakal, jamaah rahmatullah Allah, tidak mungkin membuat dirinya terbuai dengan judi, maksiat. Orang yang berakal tidak mungkin membuat dirinya terbuai dengan riba, karena akalnya itu menjelaskan bahwa ini buruk. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wahai orang-orang yang berakal, Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk yang berakal. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah pada sumpah-sumpah yang telah berlalu di 5 sumpah tersebut pelajaran, peringatan bagi kita jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini bukan main-main. Jangan bersedih wahai Muhammad. Tuhanmu bersumpah 5 kali demi menyampaikan berita gembira kepadamu, ya Rasulullah, ya umat al-Islam. Allah bersumpah 5 kali hanya untuk menyampaikan optimisme ini kepada umat Muhammad. Gelap gulitanya malam pasti berlalu, kesulitan yang saat ini engkau lalui dan sahabatmu pasti berlalu wahai Muhammad. Sebagaimana jamaah rahmat Allah, ayat ini juga ancaman bagi orang-orang musyrik Mekah yang saat itu menyakiti Nabi Muhammad. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai kalian yang memusuhi Muhammad, tidakkah kalian punya akal? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ketika Tuhan Muhammad menurunkan ayat ini dan ayat ini sampai kepada kalian wahai orang-orang Quraisy, tidakkah kalian punya akal untuk merenungi, memikirkan sumpah yang Allah turunkan di ayat ini? Allahu akbar. Apa hal besar yang Allah ingin sampaikan? Hal besar, berita penting. Setelah adanya sumpah, ini disebut dengan apa? Jawabul qasam. Jawaban dari sumpah. Ini kita mau tes dulu nih, Mbak Ari dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah mengikuti tadabbur Quran kita. Allahu akbar. Berapa kali Allah bersumpah? 5 kali Allah bersumpah. Itu menunjukkan ada perkara penting, ada hal penting yang Allah ingin tegaskan. Apalagi Allah mengingatkan, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jika engkau berakal, engkau pasti akan mengambil pelajaran dari sumpah yang ini bukan main-main. Dzalika qasamul lidzi hijr. Ini yang penting jemaah. Kenapa tadabbur itu penting? Kenapa? Tadabbur Quran itu akan membuat kita merasakan kedahsyatan keagungan Quran. Selama ini kan sudah sering kita baca. Selama ini kita sudah melalui surah-surah, sudah hatam membaca Quran, dan melalui surah-surah membaca surah yang di situ ada sumpah. Pertanyaannya, berapa sering kita kemudian sejenak berhenti, melihat, memperhatikan, merenungi, mentadabburi apa yang Tuhanku, Rabbku ingin tegaskan sampai ia bersumpah di sini. Ya, silakan. Kepada jamaah yang tahu jawabannya silakan. Yang mana yang merupakan perkara penting di sini? Jawabul qasam, jawab sumpahnya yang mana di sini? Apa yang Allah ingin tegaskan sampai Allah di surah Fajar ini 5 surah yang telah kita sebutkan tadi. Kita tunggu jawabannya setengah menit ya, 30 detik mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Mudah-mudahan ada jamaah yang mau berbagi ilmu dan semoga ini menjadi bermanfaat dan menjadi pemberat amal timbangannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mbak Ari dan jamaah yang lain, ada yang tahu apa berita penting yang Allah ingin tegaskan? Yang engkau wahai orang-orang yang berakal jangan sampai lalai dari ini.
Karena Tuhanmu di ayat kelima, Rabb kita di ayat kelima sudah mengingatkan itu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah di lima sumpah tersebut atau di sumpah-sumpah tersebut ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya, walau memang saya harus akui jamaah yang dirahmati Allah, jawab sumpah di surah Al-Fajr ini tidak semudah ditemukan dengan jawab sumpah di surah-surah yang lain. Di surah yang lalu, Masya Allah, langsung menjawab. Beberapa jamaah langsung menjawab. Ayat 4. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutup. Wan-nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, ini penciptaan laki-laki dan perempuan. Yang mana berita pentingnya, perkara penting yang Allah ingin tegaskan? Ayat keempat. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perbuatan kalian, pekerjaan kalian wahai manusia beraneka ragam dan bermacam-macam. Mbak Ari Masya Allah sudah berusaha menjawab. Allahu Akbar. Ada yang menjawab ayat 1, baca wal fajr itu sumpahnya. Ayat 1 itu sumpahnya. Ayat 1 sampai ayat 4 itu sumpahnya. Ya. Biasanya Allahu Akbar, berita penting atau jawaban dari sumpah-sumpah di surah-surah yang ada sumpahnya, ada qasamnya, biasanya ciri-cirinya diawali dengan inna. Wal 'asr, demi masa. Allahu Akbar. Allah sampai bersumpah di sini. Apa yang Allah ingin tegaskan kepada kita? Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Allahu Akbar. Agar kita tidak ragu, jemaah dirahmati Allah, agar kita yakin bahwa kita ini merugi, kecuali jika kita melakukan apa yang Allah sampaikan di surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Apakah kemudian Allahu Akbar, jawaban qasamnya ayat 14 ini Masya Allah rata-rata menjawab ayat 14 dan saya bisa memaklumi. Terima kasih banyak Masya Allah, dan mudah-mudahan ini semakin menguatkan insya Allah. Inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Tuhan wahai Muhammad Maha mengawasi mereka orang-orang kafir, mereka yang memusuhi agama wahai Muhammad. Apakah ini yang jawaban qasamnya? Allahu Akbar. Bukan ini. Jawab qasamnya, jamaah rahmatullah, makanya saya tadi katakan ini agak berat. Sehingga kalau salah semuanya, saya sangat maklum. Jawab qasamnya jamaah rahmatullah Allah, atau berita penting yang Allah ingin tegaskan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umat Nabi sampai hari kiamat. Jawab qasamnya itu tidak disebutkan mahdzuf, tidak disebutkan, ya, tidak tertulis, tapi bisa difahami dari makna ayat mulai dari 6, 7 sampai 14. Jadi ini agak berat. Jadi jawab sumpahnya adalah makna ayat dari yang tersirat dari ayat 6 sampai dengan ayat 14. Allahu Akbar. Jadi memang agak berat di sini ya. Tapi insya Allah hanya ini. Sisanya insya Allah mudah untuk menemukan jawab sumpahnya. Karena jawab sumpahnya itu biasanya setelah sumpah tersebut dan biasanya ditandai dengan inna. La uqsimu bihal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Selain inna, biasanya juga jawab sumpah itu diawali dengan qad atau laqad. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Di surah Al-Balad, laqad khalaqanal insana fi kabad. Nah, kita masuk ke pembahasan kita. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Berarti apa berita pentingnya? Coba lihat ayat setelahnya.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Muhammad, jangan bersedih. Allahu Akbar. Ini pentingnya kita fahami kapan surah ini turun. Karena ketika kita tahu kapan surah ini turun, kita bisa membayangkan kondisi situasi Nabi ketika surah ini turun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Setelah turunnya surah Al-Fajr, tersenyumlah Muhammad. Setelah turunnya surah Al-Fajr, bergembiralah wahai Muhammad, bergembiralah wahai kaum muslimin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad apa yang telah Tuhanmu lakukan kepada kaum 'Ad? Sebagaimana ini juga peringatan kepada Abu Jahal, peringatan kepada Abu Lahab dan semua orang-orang Quraisy. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Wahai kalian yang memusuhi kekasihku Muhammad, kalian tidak ada apa-apanya. Kalian itu tidak hebat. Kalian tidak sekuat dengan orang-orang sebelum kalian. Tidakkah kalian melihat kaum 'Ad? Iram dzatil 'imad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. وَثَمُودَ الَّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. Muhammad, jangan bersedih. Yang memusuhimu sekarang ini cuman Abu Jahal, cuman Abu Lahab, cuman orang-orang Quraisy. Mereka tidak sekuat kaum 'Ad. Yang bangunan-bangunan mereka tinggi-tinggi, yang Allah tidak pernah menciptakan manusia yang edisinya, manusia yang fisiknya, badannya sebesar kaum 'Ad. Wa thamud alladzina ja'u as-sakhra bil wad. Muhammad, yang memusuhimu hari ini bukan siapa-siapa. Mereka tidak sekuat kaum Samud. Sebagaimana ini peringatan juga kepada orang-orang Quraisy, wahai orang Quraisy, kalian tidak sekuat kaum 'Ad yang besar fisik, bangunan mereka tinggi. Kalian juga wahai orang Quraisy tidak sekuat dengan kaum Samud. Alladzina jabus sakhra bil wad. Tahukah kalian kaum Samud? Yaitu mereka yang memotong batu-batu gunung-gunung lalu dijadikan rumah tempat tinggal mereka. Wa fir'auna dzil autad. Muhammad sepatutnya soal Fajr ayat Muhammad tidak buat Fir'aun. Hai Muhammad, yang memusuhi Abu Jahal hanya Abu Lahab. Jangan mereka ada yang lewat sebelum mereka. Wa fir'aun dzil autad. Fir'aun yang memiliki pasak-pasak, memiliki bukan yang banyak. Alladzina taghaw fil bilad, yang melampaui batas di muka bumi Allah. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Di ayat bihi sawt azab. Allah telah menimpakan azab di antara mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Muhammad, setelah turunnya surah Al-Fajr, jangan bersedih. Bergembiralah wahai Muhammad. Jangan mengira orang yang menyakiti wahai Muhammad. Jangan mengira mereka yang memusuhi Muhammad. Tuhanmu tidak mengawasi mereka. Allahu Akbar. Sampai di sini, teman-teman. Apa berarti jawab sumpahnya, Ustaz? Apa berarti berita pentingnya yang di surah Al-Fajr ini? Sampai Allah bersumpah 5 kali. Berita pentingnya adalah, tadi saya sudah sampaikan, yaitu makna ayat yang difahami dari ayat ke-6 sampai ayat 14. Yang artinya, kalian akan dibinasakan Allah. Kalian yang memusuhi dibinasakan Allah seperti umat-umat terdahulu yang memerangi, memusuhi nabi-nabi kami.
Kalau kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka yang memusuhi akan dibinasakan Allah. Sebagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu. Ad, siapa lagi? Samud, yang ketiga Fir'aun. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memilih tiga ini? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kenapa Allah tidak memberikan umat-umat yang lain? Umatnya kaum Nuh contohnya. Kenapa Allah memilih kaum Ad? Lagi-lagi jemaah rahmat Allah, ini dahsyatnya Quran. Tidak mungkin Allah memilih satu permisalan kecuali pasti ada hikmah dan tujuannya. Allahu Akbar. Pemilihan kata, pemilihan hurufnya sudah terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran, ini bacaan bukan bacaan biasa. Ini Quran, bacaan yang seandainya diturunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Engkau akan mendapati gunung-gunung tersebut hancur lebur, tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad, kenapa Allah pilih kaum Ad? Yang kedua kaum Samud. Kenapa Allah sebutkan kaum Samud sebagai pelajaran bagi orang-orang Quraisy yang saat itu memusuhi Nabi? Ketika surah ini turun, mereka memusuhi Nabi, memfitnah Nabi, menyakiti Nabi. Kenapa Allah berikan dua pelajaran, dua permisalan kaum ini sebagai pelajaran bagi mereka? Yang ketiga, wa fir'aun dzil autad. Kenapa juga Allah memilih Fir'aun sebagai pelajaran peringatan bagi orang-orang Quraisy yang saat itu menyakiti, memusuhi kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya kata ulama, jamaah rahmatullah Allah, karena tidak mungkin Allah memberikan penggambaran, penjelasan, contoh, misal dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab saat itu. Allah memilih tiga ini, jamaah rahmatullah Allah, karena tiga ini itu diketahui oleh orang Arab. Kaum Ad itu kan Allah mengutus kepada mereka siapa? Nabi Hud. Kaum Ad itu berada di Jazirah Arab, sehingga orang Arab tahu, mendengarkan kisah mereka. Turun-temurun itu dikisahkan. Makanya Allah ingatkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Wahai kalian, orang kekuatanmu tidak seperti yang sering kalian dengar. Jadi kaum Ad ini berada di Jazirah Arab. Nabi mereka adalah Nabi yang diutus kepada mereka. Salah satu nabi yang berasal dari bangsa Arab. Karena hanya 4 nabi yang berasal dari Jazirah Arab. Sisanya dari Bani Israel. Siapa nabi dari bangsa Arab? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad. Ini 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Sisanya dari Bani Israel. Ada yang memasukkan Nabi Ismail jadi kelima. Walau Nabi Ismail campuran. Karena Nabi Ismail itu bapaknya bukan Arab, bapaknya Nabi Ibrahim bukan dari Jazirah, dari Irak. Sementara ibunya orang Arab. Jadi campuran, musta'arab. Jadi sebagian mengatakan bahwa Nabi dari 5 nabi yang disebutkan dalam Quran, nabi dari bangsa Arab itu cuma 4. Siapa nabi yang dari bangsa Arab? Hud, Saleh, Shu'aib, Muhammad. Sebagian memasukkan Nabi Ismail alaihissalam, walau sebagian mengatakan enggak, Nabi Ibrahim ini bukan Arab tapi musta'arab, campuran Arab, karena bapaknya bukan dari Jazirah Arab sementara ibunya dari Mesir Arab. Sisanya dari Bani Israel, Musa, Yusuf, siapa lagi? Yaqub, dari siapa lagi? Sulaiman, Daud, Ilyasa. Sampai ini juga yang membuat orang Israel itu menyombongkan diri. Mereka mengatakan, coba lihat, memang kami ini bangsa yang paling dimuliakan Allah. Kan di Quran kalian disebutkan ada 25 nabi. Coba lihat, dari 25 nabi itu berapa nabi dari bangsa Arab? Kan cuma 4, sisanya dari bangsa kami. Itu menunjukkan kami lebih mulia. Walau akhirnya juga ini dibantah oleh orang Arab. Enggak.
4 nabi ke bangsa Arab itu menunjukkan kemuliaan kami orang Arab, bahwa kami ini orang-orang baik-baik, tidak bebal seperti kalian. Sementara kalian tidak cukup dikirimkan 4 nabi. Dikirimkan 10 nabi tidak cukup, kalian tetap bebal. Seperti dokter sudah dikirimkan berpuluh-puluh spesialis, kalian tetap tidak sadar, tetap membangkang. Malah itu menunjukkan kerusakan kalian wahai orang-orang Bani Israel. Sampai di sini kita kembali jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyebutkan, kenapa Allah memberikan peringatan dengan kepada orang-orang Quraisy dengan 3 kaum ini, dengan 3 umat ini. Kaum Ad, kaum Samud, yang ketiga Fir'aun. Karena 3 ini jemaah rahmatullah dikenal, ceritanya itu difahami oleh orang Arab. Mereka dengar. Kaum Samud itu kan berada di Ahqaf, dekat perbatasan dengan Yaman. Jadi kaum Ad itu dekat di daerah Yaman, daerah Ahqaf namanya. Dan orang-orang Arab itu kan melakukan perjalanan dagang, rihlatas syita'i was-saif, di musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Ketika mereka melakukan perdagangan ke Yaman, maka mereka di sana mendengarkan berita tentang kaum Ad yang dibinasakan Allah, yang fisik mereka tinggi-tinggi, besar-besar. Dan pernah ada manusia fisiknya sebesar seraksasa kaum Ad. إرم ذات العماد, sampai rumah itu tinggi, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Allati lam yukhlaq bilad, Allah tidak pernah seperti kaum. Di surah Al-A'raf disebutkan 69, wazadakum fil khalqi bastah. Kelebihan kaum ini apa? Mereka fisik memang ada yang mengatakan mereka ini edisi raksasa, besar sekali fisiknya. Karena mereka menyombongkan diri. La haula wala quwata illa billah. Nikmat Allah digunakan untuk mendustakan Allah. Ya Rabbi, Ya Rahman. Nikmat Allah, karunia Allah digunakan untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelebihan fisik mereka, akhirnya mereka menyombongkan diri ke Nabi mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kalian wahai orang-orang Quraisy melihat bagaimana kami binasakan kaum Ad yang lebih kuat dari kalian, fisiknya lebih besar kalian, bangunan mereka lebih besar, lebih tinggi dari kalian. Dan itu kalian ketahui karena orang Quraisy itu kalau mereka ke Yaman lewat kaum Ahqaf, dan di sana mereka mendengarkan. Kaum Samud, jamaah rahmatullah, di mana kaum Samud? Kaum Samud ini berada di berada di utara Madinah. Kalau Ad ini di selatan Madinah, kalau kaum Samud ini di utara kota Madinah. Bahkan saya tidak tahu, mungkin bisa jadi di antara jemaah ada yang sudah pernah ke sana. Karena ini tempat kaum Samud, runtuhan, bekas-bekas bangunan kaum Samud itu oleh pemerintah Saudi dijadikan sebagai objek wisata. Padahal ada peringatan Nabi. Tidak boleh berlama-lama di tempat yang Allah pernah turunkan adab. Madain Soleh, jadi namanya Madain Soleh, itu berada di utara kota Madinah. Ya 2-3 jam lah perjalanan dari kota Madinah, dan beberapa jamaah saya lihat ada yang ke sana. Boleh tidak Ustaz kita ke sana? Ini ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan boleh-boleh saja selama kita memperhatikan adabnya. Tidak bergembira di sana, tidak berteriak-teriak di sana, lalu kemudian jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala tidak berlama-lama. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jika kalian melewati tempat yang Allah pernah menurunkan azab, maka jangan berlama-lama, jangan meminum dari airnya, tinggalkan tempat itu segera. Takut kita kemudian termasuk yang dimurkai oleh Allah ketika berlama-lama ada di situ. Nah, kaum Samud itu berada di utara kota Madinah yang saat ini bernama Madain Saleh. Nah, di sana Masya Allah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa memang
kaum Samud ini dalam surah Al-A'raf ayat 74, ya. Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ingatlah wahai ketika Nabi SAW mengingatkan kaumnya, ingatlah wahai kaumku ketika kalian dijadikan Allah pengganti setelah kaum 'Ad. Wa bawwa'akum fil ard, dan Allah memberikan kalian tempat tinggal di bumi ini. Tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna minal jibali buyuta. Ingatlah ketika Allah berikan kalian karunia kemampuan yang tidak diberikan kepada manusia lain, kalian bisa memahat gunung-gunung menjadi rumah kalian. Orang juga cerita kaum Samud. Kalau kaum Ad tadi ketika mereka ke selatan, kota Madinah ke Yaman berdagang, maka mereka akan melewati kaum Samud, kaum Ad yang pernah dibinasakan Allah, dan itu mereka ketahui. Dan ketika mereka ke utara, ke Syam untuk berdagang di sana, mereka pasti akan melalui kaum Samud yang bekas-bekas kejayaan mereka yang diruntuhkan Allah masih dilihat oleh mata mereka. Maka Allah juga ingatkan orang-orang Quraisy. Wa Samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Hai orang-orang Quraisy, sekuat kaum Ad, kalian juga tidak sekuat kaum Samud. Hati-hati. Tidakkah kalian mengambil pelajaran dari kaum Ad, kaum Samud, bagaimana mereka dibinasakan Allah karena memusuhi, menyakiti Nabi mereka? Kaum Ad tidak mengikuti Nabi Hud, bahkan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kaum Samud, apa yang mereka lakukan? Mereka meminta kepada Nabi Saleh, ya Saleh, kami hanya akan beriman kalau engkau wahai Saleh mengeluarkan onta dari batu besar ini, dari gunung batu besar ini. Allahu Akbar. Mohon dicatat baik-baik, jangan dirahmati. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bermanfaat. Mukjizat itu ada dua. Jadi mukjizat yang Allah karuniakan kepada Nabi itu ada dua. Berikan Allah tanpa diminta oleh Nabi, seperti mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya berubah menjadi ular, bisa lautan. Ini kan tidak diminta oleh Nabi Musa, tapi Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menjadi penguat dakwah Nabi Musa. Contoh juga Nabi Muhammad, Allah turunkan Quran ini, kita tadabburi. Allahu Akbar. Nabi Muhammad memiliki banyak mukjizat, jamaah rahmat Allah. Makanan sedikit menjadi banyak, cukup untuk banyak orang. Keluar air dari jari-jari Rasulullah SAW. Semua mukjizat Nabi zaman rahmatullah sudah tidak bisa kita dapatkan saat ini, kecuali satu mukjizat, dan itu adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW yang masih ada di tengah-tengah kita, Al-Quran, rahmat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu mukjizat itu ada dua. Ada mukjizat yang diberikan Allah tanpa diminta. Nah, ini mukjizat model ini kalau didustakan, tidak dipercayai, maka biasanya Allah tidak menyegerakan azab. Allah tidak langsung mengazab. Yang kedua, ada mukjizat yang diminta, menantang di umatnya, menantang nabinya agar meminta mukjizat. Dan kalau mukjizat model dua ini didustakan karena mereka yang minta, karena itu syarat mereka mau beriman, kami akan beriman kalau engkau wahai Saleh mampu menyuruh Tuhanmu mengeluarkan onta dari batu besar ini, tapi onta tersebut sudah bunting, buntingnya juga sudah harus 10 bulan. Jadi ini kurang ajarnya ya. Jadi kaum Samud ini menyuruh Nabi Saleh berdoa kepada Allah mengeluarkan onta dari gunung batu. Ontanya harus betina, betinanya harus bunting, buntingnya juga harus sudah 10 bulan agar mereka bisa meminum dari air susunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi ingat, mukjizat model kedua ini kalau didustakan maka Allah akan segera mengadab. Itu bedanya antara mukjizat yang diberikan Allah tanpa diminta dengan mukjizat yang diminta lalu diberikan Allah. Yang model kedua ini kalau didustakan maka Allah segerakan azab. Seperti kaum Samud.
Mereka berkata, ya Saleh, berdoalah kepada Tuhanmu. Coba bisa enggak keluarkan onta dari gunung ini, tapi betinanya juga harus bunting, buntingnya harus 10 bulan. Berdoalah Saleh kepada ya Rabb, aku ingin umatku mendapatkan hidayah. Aku ingin mereka beriman kepadamu ya Allah. Ya Rabb, berikan apa yang mereka minta ya Allah. Keluarkan dari gunung batu ini onta betina yang sudah hamil 10 bulan. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allahu Akbar, bergetar gunung besar batu itu, dan tiba-tiba keluar onta betina seperti yang mereka minta. Allahu Akbar. Rahmat Allah agar mereka beriman. Tapi dasar kaum Tsamud, apa mereka lakukan? Padahal sudah diingatkan oleh kaum Saleh. Ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum. Wah, kaumku, kata Nabi Allah, ini adalah onta yang kalian minta, tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Biarkan onta ini makan dari bumi Allah yang dia kehendaki. Wala tamassuha bisu. Jangan sekali-kali wahai kaumku kalian menyakiti apalagi membunuh onta, tanda-tanda kekuasaan Allah. Fayakhudzakum 'adzabun qarib. Quran surah Hud ayat 4 dan seterusnya. Karena kalau sampai kalian menyakiti, Quran surah Hud ayat 4, kalau sampai kalian menyakiti onta ini, Allah akan turunkan azab yang segera kepada kalian. Ya, dasar kaum Tsamud, apa mereka lakukan? Maka mereka tiba-tiba membunuh onta tersebut. Dan di ayat lainnya disebutkan bahwa ini adalah 9 orang. Jadi ada 9 orang yang ternyata 9 orang ini adalah perusak di negeri Tsamud saat itu. Yang lain sebenarnya masih baik, masih mau mendengarkan, tapi 9 orang ini adalah provokator, 9 orang ini adalah yang merusak orang-orang di negerinya. 9 ini ya memang seperti itu jumlahnya disebutkan Allah, ada 9 yang merusak di negeri Tsamud. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana 9 orang ini yang kemudian berbuat makar membunuh onta betina yang merupakan mukjizat Nabi Saleh yang Allah berikan sesuai dengan permintaan mereka. Maka ketika mereka membunuhnya, apa yang terjadi? Setelah mereka membunuh onta, bukan cuma setelah mereka bunuh onta, dan itu ketika mereka bunuh itu terdengar kaum Tsamud mendengarkan rintihan onta yang mereka bunuh. Mereka sendiri yang minta, mereka sendiri yang membunuhnya. Maka setelah, dan mereka ingin membunuh Nabi Saleh, tapi akhirnya kemudian mereka yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Saleh pun berkata, faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Kaumku, karena kalian telah membunuh onta Allah, maka bersenang-senanglah kalian 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Karena setelah 3 hari ini akan datang azab Allah yang pasti kepada kalian. Allahu Akbar. Disebutkan bahwa hari pertama, jamaah dirahmati Allah, wajah mereka mulai menguning, ya, karena tiba-tiba asap panas tiba-tiba memenuhi di atas kota Tsamud. Hari kedua wajah mereka mulai memerah, dan hari ketiga wajah mereka menghitam, dan tak satu pun yang selamat kecuali yang beriman kepada Saleh alaihi salam. Wahai orang-orang Quraisy, kalian tidak sekuat kaum Tsamud. Tidakkah kalian dengar bagaimana mereka dibinasakan Allah? Kalian akan dibinasakan Allah karena menyakiti Muhammad, mengingkari, mendustakan Muhammad, sebagaimana Allah membinasakan kaum Tsamud. Belum cukup, wahai orang-orang Quraisy, wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad. Wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian yang menyakiti ulama, wahai kalian yang menyakiti para nabi, tidakkah kalian mendengarkan Fir'aun? Kalian tidak ada apa-apanya. Fir'aun yang pemimpin Mesir yang zalim sampai berita kepada kalian, mengaku dirinya Tuhan.
Alladzina taghaw fil bilad, yang memiliki banyak bangunan, piramid. Firaun yang memiliki banyak tentara, pasak-pasak untuk yang beriman, yang melakukan kerusakan demi Allah. Apa yang terjadi akhirnya? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Allahu Akbar. Sebagai penutup di penghujung tadabbur ini, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Seperti namanya surah Al-Fajr, surah ini betul-betul menjadi fajar, berita gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah yang memberikan optimisme, memberikan semangat, memberikan berita gembira. Kalian akan mengatakan Allah Muhammad dan orang-orang beriman bersama. Musuhimu Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn Al-Mughirah, orang-orang Quraisy yang memusuhimu. Mereka akan dibinasakan Allah seperti membinasakan kaum Ma'ad, kaum Thamud, kaum Aun dan pengikut-pengikutnya. Sebagaimana ketika surah ini turun, jemaah rahmatullah, selain ini berita gembira bagi Nabi dan pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya, surah ini ketika turun, surah Fajar, juga menjadi peringatan bagi orang-orang Quraisy yang saat itu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah berkata kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, kalian yang memusuhi Muhammad, kalian tidak ada apa-apanya, kalian tidaklah kuat seperti terdahulu, kalian tidak ada apa-apanya dibanding kaum Ma'ad yang fisiknya raksasa, tidak pernah ada sebelumnya, dan setelahnya makhluk sebesar mereka. Kalian tidak sekuat kaum Tsamud yang kalian tahu, yang kalian lihat, sisa-sisa runtuhan-runtuhan, bekas-bekas adab Allah membinasakan mereka. Wahai orang-orang Quraisy, wahai Abu Jahal, engkau juga tidak sekuat Fir'aun dengan pasukannya, tapi lihat bagaimana mereka dibinasakan, ditenggelamkan Allah karena memusuhi Nabi dan Rasul Allah. Jemaah rahmat Allah. Apakah ini hanya berita gembira bagi Nabi dan sahabatnya saat itu ketika surah ke-10 ini turun? Tidak. Allahu Akbar. Sampai hari ini surah Al-Fajr adalah berita gembira. Syarat fajar kemenangan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang membunuhi umat Nabi Muhammad, siapapun yang menyakiti umat Nabi Muhammad, melarang mereka bercadar, melarang mereka berjilbab seperti di India. Siapapun yang menyakiti ulama, membunuhi ulama, memenjarakan ulama, memfitnah ulama, memusuhi orang beriman. Allahu Akbar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Mereka akan berakhir kalau tidak bertobat, kalau tidak segera mengakhiri kezaliman mereka. Mereka akan berakhir seperti berakhirnya kaum Ma'ad, kaum Tsamud, Fir'aun, dan umat-umat yang dibinasakan sebelumnya. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat jemaah rahmatullah, dan insya Allah kita akan lanjutkan tadabbur Quran kita surah Al-Fajr. Masih di bagian kedua dari surah ini, surah ke-10 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah yang diturunkan Allah kepada Nabi di saat Nabi saat itu sedang menghadapi ujian hari-hari berat. Dan mudah-mudahan hari ini surah ini juga telah memasukkan optimisme, semangat berjuang kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini pasti menang, dan mereka yang membenci umat ini, mereka yang pasti akan dikalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan selanjutnya jemaah rahmatullah, Allah kemudian membongkar rahasia. Kenapa mereka padahal punya akal, punya mata, mereka melihat kaum Ad, mereka melihat kaum Tsamud, mereka mendengar tentang, tapi kenapa mereka tetap memusuhi Muhammad? Rahasianya disebutkan Allah di ayat berikutnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Seperti biasa, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, sama-sama kita membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Mbak Yati. Mbak Yati. Ada yang ingin bertanya?
Kalau belum ada, mungkin saya bertanya ya Pak Ustadz. Ya, mangga Mbak Ari, silakan. Masih belum ini tadi apa jawab sumpah apa yang tadi Pak Ustadz katakan, ini agak unik ya di surat ini. Biasanya jawab sumpah itu setelah Disebutkan. sumpah di ayat berikutnya. Tapi ini kan tersirat ya Pak Ustadz ya. Ya, tersirat, betul. Iya. Jawab sumpahnya itu tersirat. Iya, jadi kita mengambil kesimpulan dari ayat-ayat setelah sumpah itu ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Jadi apa penjelasan di setelah ayat ini? Kesimpulannya, intinya apa yang tersirat itulah jawaban sumpahnya. Bahwa kan ada 3. Setelahnya kan cuma menerangkan kebinasaan 3 itu. Ad, Tsamud, Fir'aun. Maka jawab sumpahnya adalah sungguh kalian akan dibinasakan Allah seperti dibinasakannya umat-umat sebelum kalian. Seperti itu. Atau sungguh mereka ya wahai Muhammad yang memusuhimu akan dibinasakan Allah seperti Allah membinasakan Ad, Tsamud, Fir'aun. Seperti itu Mbak Arin. Dan Masya Allah ya sampai seperti selevel saya pun jemaah dirahmati Allah, kalau tidak mengikuti kalau tidak membaca tafsir, mendengarkan penjelasan ulama juga berat ya. Makanya dari awal memang saya senyum-senyum, ini berat. Dan rata-rata memilih ayat 14 karena di situ ada inna. Padahal selama mesti harus ada inna, itu di antara ciri-cirinya. Biasanya juga menggunakan kata qad atau laqad. Seperti di surat Tin, watini wazaituni watur sinin wa hadzal baladil watini wazaitun waturi sinin hadzal baladil amin, ada 4 sumpah. Jawaban sumpahnya langsung setelahnya. Laqad tunggu manusia penciptaannya. Seperti itu kira-kira Mbak. Silakan. Ya, berarti secara nggak langsung ini kan sebenarnya Allah ingin menyampaikan ancaman ya untuk orang-orang yang memusuhi Rasul atau menghalangi dakwah Rasul gitu ya Pak Ustadz ya. 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 Dan hari ini bukan cuma yang memusuhi Rasul, kan saat ini Rasul sudah tidak ada. Apakah kemudian surah ini sudah tidak berlaku? Tidak, surah ini tetap berlaku. Ancaman di sini tetap berlaku. Tapi kan sudah nggak ada nabi, sudah nggak rasul. Betul, sudah tidak ada rasul, tidak ada nabi. Tapi kan warathatul anbiya, yang mewarisi para nabi masih ada. Siapa mewarisi para nabi? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Walau kemudian oleh ulama ulama itu terbagi menjadi 3 ya. Ada ulama umat. Jadi ada ulama sultan, ini yang pertama ya. Ini yang paling buruk. Ada ulama sultan. Apa itu ulama sultan? Yaitu ulama yang hanya melakukan apa yang disenangi oleh penguasa. Jadi ulama sultan ini dari dulu. Jadi bukan cuman kalau melihat ada hari ini, enggak. Ini dari dulu. Dari dulu itu memang ada orang-orang yang menjual, menggadaikan ilmu, keyakinannya demi jabatan. Dan ini dari dulu dijuluki sebagai ulama sultan. Mereka ini adalah ulama penguasa yang hanya melakukan apa yang menjadi maslahatnya penguasa. Ya, selama untuk maslahat, walau bertentangan dengan agamanya, walau bertentangan dengan kaum muslimin, walau harus menyakiti umat Islam, yang penting ya saya dapat cuan, saya dapat posisi. Dari dulu seperti itu ada. Yang kedua, ada namanya ulama umat. Apa itu ulama umat? Yaitu ulama yang hanya mengikuti keinginan pasar. Jadi jamaah itu lagi suka apa, ya udah diikuti. Kalau yang dibenci jamaah, walau itu harus disampaikan, udah nggak disampaikan. Ini namanya ulama umat, yang hanya menyampaikan apa yang disukai oleh umat. Yang ketiga, ada ulama Rabbani. Jadi, ada namanya ulama Rabbani yang menyampaikan, yang melakukan apa yang disenangi oleh Allah, oleh Tuhan. Walau terkadang itu dibenci oleh penguasa dan tidak disukai oleh banyak orang. Nah, ini disebut dengan ulama Rabbani. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan ulama Rabbani dan kita bisa mengambil ilmu dari mereka insyaallah. Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi seperti itu, ada 3, ulama penguasa, ulama umat, yang ketiga adalah ulama Rabbani. Ambillah ilmu sebanyak-banyaknya dari ulama Rabbani. Seperti itu. Iya. Berarti surat Al-Fajr ini
berlaku untuk tadi ya wali Allah itu ya Pak Ustadz, siapapun yang Betul sekali. berdakwah dan syiar menyampaikan agama Nah, Allah, jadi yang menghalangi mereka, memusuhi mereka betul, itu akan mendapatkan ancaman seperti yang disebutkan betul, di surat ini ya Pak betul, Ustadz. betul. Mempersulit syariat Allah, termasuk yang diancam di sini. Mempersulit agama Allah, termasuk yang mendapatkan ancaman di sini. Mengintimidasi mereka yang menyuruh kepada agama Allah, termasuk yang mendapatkan ancaman di surah ini sampai hari kiamat. Iya, tapi pertolongan Allah itu baru akan ada itu tadi ya Pak ya. Ketika malam sudah pekat sekali baru ada fajar gitu kan ya. Jadi Itu artinya ada masa di mana kita harus bersabar menunggu. Allahu Akbar. Itulah berat Mbak Ari. Karena ternyata fajar itu datang setelah puncak gelap gulita. Kita harus bersabar melalui malam yang gelap. Kita tidak lihat mana kawan, mana lawan karena gelap, tidak terlihat. Ya, ada kecemasan di waktu malam, ada kekhawatiran. Tak jarang orang kemudian akhirnya ya melepaskan agamanya karena sudah tidak kuat mencari penerangan, padahal itu bukan penerangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma lampu neon, cuma lampu semesta, cuma lampu sementara. Itu bukan fajar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya. Dan itu pentingnya kita tadabbur. Dan itu pentingnya kita untuk senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah. Agar ayat ini betul-betul menjadi cahaya, penerang, pengajaran bagi kita. Terlebih di tengah fitnah, ujian akhir zaman ini. Baik Ustadz, Silakan. terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Saya bertanya Ari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon maaf Ustadz, saya ingin penjelasan lagi. Tadi kan dikatakan bahwa apa yang malam 10 itu itu 10 malam 10 pertama di bulan Zulhijjah ya Ustadz. Berarti ini menceritakan tentang bulan Zulhijjah itu Ustadz ya. Apa hubungannya dengan genap dan ganjil? Apakah ganjil itu artinya hari Arafah atau gimana Ustadz? Masya Allah. Masya Allah. Saya tadi kurang begitu paham, jadi ganjil genapnya itu apa maksudnya Ustaz? Ya. Allahu Akbar. Jadi tadi sebenarnya saya tidak menyampaikan tafsiran ulama berkaitan dengan asy-syafi'i wal watar. Saya hanya mengatakan bahwa asy-syafa' yang genap itu adalah semua selain Allah itu genap, ada pasangannya, sementara al-watru itu adalah Allah. Hanya Allah yang ganjil, yang tidak punya pasangan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Walau kemudian di antara ulama menafsirkan wasyafa'i, apa maksudnya Allah bersumpah dengan ganjil? Apa keutamaannya genap di sini? Yang dimaksud dengan genap di sini adalah hari ke-10 Dzulhijjah, yaitu hari kurban, hari Idul Adha. Ada salat di situ, ada kurban di situ, ada hari gembira, dan itu adalah hari yang mulia. Kita tidak boleh berpuasa di hari ini karena ini adalah hari gembira. Jadi wasyafa' hari genap bisa juga di sini berarti adalah hari ke-10 Dzulhijjah, yaitu hari kurban. Wal watri, hari yang ganjil demi yang ganjil, bisa sebagian ulama menafsirkan bahwa al watri yang dimaksud dengan ganjil di sini adalah hari Arafah, yaitu hari penentu haji. Dan ini ada kaitannya dengan sebelumnya, walayalin asyri wasyaf'i wal watri. Al-watar yang ganjil di sini adalah maksudnya, ini di antara tafsiran ulama, yang dimaksud di sini adalah hari Arafah. Dan siapa yang meragukan kemuliaan hari Arafah, hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari siksa neraka, hari Arafah adalah hari puncak haji, al-hajju Arafah. Seperti apa engkau di Arafah beribadah bersungguh-sungguh, maka itulah kualitas hajimu. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada mungkin ini aja nih Pak Ustadz, kita kan ada di bulan Rajab ya. Amalan-amalan apa yang sebaiknya kita lakukan Pak Ustadz di bulan Rajab ini? Ya, Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah. Di antara riwayat hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kemudian memperbanyak puasanya
di bulan-bulan selain Ramadan melebihi puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Itu berarti salah satu ibadah yang perlu dianjurkan, sunnahkan, diperbanyak di bulan Rajab ini adalah al-iktsaru minas shaum, memperbanyak puasa-puasa kita, insyaallah puasa-puasa sunnah. Walau semua amalan-amalan juga dianjurkan, memperbanyak sedekah di memperbanyak sedekah-sedekah kita di Dzulhijjah ini, di bulan Rajab ini. Termasuk diantaranya jamaah rahmatullah tilawah Quran kita. Dan jangan lupa, mudah-mudahan bulan Rajab mengingatkan kita dengan peristiwa Isra Mi'raj, sehingga bulan Rajab juga membuat kita insya Allah memikirkan Baitul Maqdis Al-Aqsa yang saat ini masih tertindas, saat ini sedang terzalimi, yang saat ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, masih dalam penjajahan orang-orang Quraisy penjajah Zionis, yang mudah-mudahan insya Allah segerakan kemenangan bagi mereka. Seperti kira-kira Ba'ari, yang paling dianjurkan adalah puasa, dan semua amalan-amalan sehat mengingatkan peristiwa Isra Mi'raj, dan mudah-mudahan ini mengingatkan kita tentang Baitul Maqdis. Dan saat ini di Palestina musim dingin, dan saudara-saudari kita membutuhkan doa-doa dan perhatian-perhatian kita. Barakallahu fikum. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa aja, Pak Ustadz. Kebetulan ini ada ibunya teman saya, ibunya sahabat saya baru saja wafat. Saya tulis namanya di chat ini, Pak Ustadz. Ya. Bismillah. Ibu Gusti Ayu Rusmini binti Gusti Gede Seranta. Ini baru aja wafat kemarin. Ya. Kemudian mungkin doa untuk kita semua, terutama untuk di bulan Rajab ini, semoga kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat keistiqomahan, sehingga bisa beribadah secara optimal, Pak Ustadz. Iya. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sejenak mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita doakan saudari kita yang baru saja wafat, Gusti Ayu Rusmin binti Gusti Gede Serantah. Mudah-mudahan insyaAllah Allah menerima setiap amal-amal ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya sami'at du'a. Allahumma la tada' fi maqamina hadha. Allah biar tadabbur kami ini kecuali Engkau sudah ampun dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada' fi maqamina maridan illa syafaita. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majlis ini kecuali siapapun yang sakit di antara kami Engkau telah sembuhkan, Engkau telah turunkan kesembuhan bagi mereka ya Allah. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, la tada' fi maqamina hamman wala ghamman. Jangan biarkan ya Allah di antara kami ada yang kesulitan, ada yang bersedih, ada yang sedang menghadapi masalah ya Allah, kecuali Engkau telah berikan jalan keluar atas setiap kesulitan-kesulitan mereka. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, jangan biarkan di antara kami ada yang telah datang ajalnya, ada yang telah datang kematiannya, kecuali Engkau telah turunkan rahmat-Mu untuk mereka dan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikan kuburannya taman dari taman surga. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ampunkan dosa-dosanya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maafkan kesalahan-kesalahannya ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surga. Ya, jauhkan dari siksa kubur ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan dia memandang, melihat tempatnya di surga di pagi dan di sore hari ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, untuk kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, jadikan tadabbur kami, duduknya kami di majelis ini pemberat amal timbangan mereka ya Allah. Ya Rahman, jadikan setiap usaha kami saat ini ketika kami mendekatkan diri kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah menjadi sebab Engkau terangi kuburan kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman surga ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami memandang tempat mereka di surga di pagi dan di sore hari ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai berjumpa Rabu depan, melanjutkan kajian tadabbur surat Al-Fajr.
untuk para jamaah yang sudah menyimak kajian tadabbur ini dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga kita dipertemukan kembali minggu depan di jam yang sama, hari Rabu. Dan kita lanjutkan tadabbur kita di surat Al-Fajr ini. Mohon maaf lahir batin untuk hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum Mbak Ari. Terima kasih Mbak Ari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum. Sama-sama.